Nah, infeksi pada usus buntu itu maksudnya ya infeksi pada organ appendix veriformis tersebut. Nah, menariknya nih angka kejadiannya tuh lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Itu dia. Kenapa? Karena kalau kena ke anak-anak itu justru dia cenderung lebih berat nih gejalanya. Karena satu karakteristik dari baby kita atau anak-anak kita itu kadang-kadang dia sulit mengungkapkan rasa nyeri kan. Selamat sore Sobat K. Pernah nggak waktu kecil pas makan jambu sama teman-teman nggak dibolehin bijinya ikut ditelan? Katanya awas kena usus buntu. Belum lagi yang biasanya suka makan pedas-pedas, ada yang bilang hati-hati itu biji cabenya bisa jadi penyebab usus buntu. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah ya? Nah, nanti kita akan ketahui dalam BTS Berbagi Tips Sehat. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Sobat K. Saya Iksan Anugrah. Hari ini ditemenin Dr. Bella ya, Dr. Bella Maifani Rahman MKetklin, SPBA, dokter spesialis bedah anak Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Bella. Selamat sore Mas Ihsan. Salam kenal ya. Salam kenal juga. Personil ya. baru soalnya dok ya. Iya, newcomers. Udah berapa lama tapi dok? Untuk di Siloam? kurang lebih sejak bulan April ya. Sudah kita buka layanan bedah anak sejak bulan April. Oh, sebelumnya belum ada ya dok ya? Belum ada. Wah, ini bersyukur banget nih ya ketika ada Dokter Bella layanannya semakin bertambah. Nah, tentunya Sobat K, di sore hari ini kita juga nanti akan mengetahui banyak sekali layanan-layanan terbaik dan informasi-informasi menarik dari Siloam Hospitals Jember. Ada Mas Ikin, nama lengkapnya adalah Muhammad Nurul Muflikin ya, selaku Marketing Communication. Kabar baik Mas Ikin? Alhamdulillah baik. Baik banget ya Mas ya. Ini juga personel baru, tapi Iya, udah benar. episode yang kedua. Kedua. Bareng dengan saya nih. Nah, kita akan membahas mengenai usus buntu pada anak. Karena kadang-kadang ada yang merasa usus buntu ini mungkin hanya untuk orang dewasa atau mungkin penyakit yang menyerang kalangan tertentu. Kemudian yang tadi sempat kita spill ya, bijinya jambu atau cabai itu sebenarnya bisa jadi penyebab usus buntu atau tidak. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh ke sana, mungkin kita boleh diinfokan dulu nih dok tentang usus buntu itu secara jelasnya. Oke. Terima kasih Mas Ihsan. Nah, hari ini menarik banget ya Mas, kita Iya. bakalan membahas sesuatu yang agak serius nih masalah usus buntu anak. Orang-orang kan ngilangnya tuh usus buntu tuh selalu pada orang dewasa. Iya. Padahal usus buntu itu sebenarnya adalah nama bekennya di bidang kedokteran itu adalah appendix ya. Itu salah satu bagian dari usus kita, dia pertemuan antara usus kecil dan usus besar. Di situ juga ada appendix, namanya appendix veriformis. Nah, appendix itu punya nama beken lagi yang mungkin biasanya dikenal oleh orang awam sebagai usus buntu atau umbai cacing. Nah, infeksi pada usus buntu itu maksudnya ya infeksi pada organ appendix veriformis tersebut, tuh Mas. Oke, jadi dalam organ tubuh kita ini sudah ada ya Iya, usus betul. buntu itu ya. Semua punya usus buntu. Hanya ada yang mengalami infeksi itu tadi. Betul. Oke, faktor resikonya apa aja nih dok sehingga bisa menyebabkan orang terkena usus buntu? Mungkin ada penyakit bawaan. Nah, berbeda ya. Kalau usus buntu itu kan dia penyebab utamanya harus kita bicara menjadi penyebab. Nah, penyebabnya itu disebabkan utamanya karena satu sumbatan pada usus buntunya itu. Jadi usus buntu itu adalah suatu organ, dia bentuknya seperti tabung menjuntai di bawah dari organ kolon namanya cecum. Nah, karena dia bentuknya seperti tabung, di dalamnya itu kan ada rongganya juga. Nah, adanya sumbatan di rongga itu menyebabkan usus buntu itu nantinya bisa bengkak, membesar, terus kalau dia bisa translokasi kuman masuk ke situ, jadilah dia infeksi pada usus buntu. Nah, apa aja sih yang bikin dia jadi tersumbat? Satu, bisa jadi karena yang keras Mas, namanya oke. ada tuh batu yang keras namanya fekalit. Itu kadang-kadang penyebabnya bisa dari situ. 20% kadang-kadang pada saat temuan operasi di usus buntunya tuh ada fekalitnya. Jadi dia sebenarnya bentuknya udah kayak batu keras. Itu satu. Ada 20%-nya sekitar itu. Yang kedua, mungkin tadi sempat Mas singgung ya gitu kan, ada kayak biji-bijian segala macam, itu kita kategorikan dalam literatur sebagai foreign body atau benda asing yang mungkin nggak sengaja nyemplung di usus
buntu. Jadi biji buah, kemudian biji-bijian, any kind gitu ya, yang dimakan tidak sengaja dan tidak tercerna, dia masuk ke dalam lubang si usus buntu ini. Nah, usus buntu cukup unik. Kalau usus yang lain itu dia kan bisa ada gerak usus ya, mengeluarkan ususnya sampai ke anus, tapi usus buntu itu mungkin tidak terlalu mampu peristaltiknya itu untuk mengeluarkan benda asing itu, sehingga lama-kelamaan dia nggak bisa keluar, tertumpuklah di usus buntu, jadilah dia sumbatan di situ. Yang ketiga bisa jadi karena adanya pembekakan dari kelenjar getah bening di usus buntunya. Jadi kita semua punya kelenjar getah bening, salah satunya di dekat usus buntu. Kalau dia besar, itu akan menyumbat dari lubangnya. Besarnya kelenjar getah bening itu bisa disebabkan karena infeksi bakteri, infeksi virus ya, infeksi virus atau juga infeksi parasit. Itu salah satunya. Wih, berarti kalau kita makan cara mencernanya kurang baik juga ya dok ya, itu bisa menjadi salah satu penyebab usus buntu. Tapi banyak yang masih kini ya teman-teman yang waktu masih kuliah itu ya, masih sekolah itu mereka udah terkena usus buntu. Iya, ya. benar sekali. Pasti dengar ceritanya seperti itu. Anak-anak pun bisa ya dok ya, ternyata ya. Dalam literatur tuh disebutkan kayak sekitar 1 dibanding 1000 kejadiannya mas. Pada anak-anak. Pada anak-anak dan biasanya terjadi di bawah usia 30 tahun sebenarnya paling banyak ya. Kemudian kalau sepertiganya itu pada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Nah menariknya nih angka kejadiannya tuh lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Itu dia. Saya kurang tahu kenapa ini ya. Tapi menurut literatur kita lihat ternyata lebih banyak laki-laki yang kena usus buntu. Mungkin karena itu tadi ya, anak laki-laki makannya cepet ya dok ya. Mungkin nggak keren telan ya. Itu nggak begitu sampai lembut. Nah, Karena asal kalau- aja makan masuk aja ya. Wah ini makanya kadang kan kita disarankan makan tuh kunyahilah dengan perlahan ya, dengan benar. Ternyata salah satu dampak positifnya adalah pada usus buntu kita ya. Usus yang buntu, makanya dibilang usus buntu Usus ya dok buntu, ya. betul. Dia Jalannya lucu udah di sekali. situ. Oke. Nah ketika misalkan nih kita berbicara tentang usus buntu Sobat Keinka tadi sudah disinggung oleh dokter Bella ya, usus buntu ini bisa menyerang anak-anak. Nah kita juga harus tahu seperti apa gejala usus buntu pada anak, tapi nanti kita akan bahas lengkapnya tetap di BTS. Masih di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Tentunya Sobat K yang mungkin tiba-tiba mengalami masalah kesehatan nggak diduga-duga. Kadang kita udah bingung duluan Mas Ikin. Kita harus ngubungin siapa ya. Pas di rumah mungkin hanya kita dengan yang mengalami sakit. Atau justru kita sendiri. Nah itu harus kemana sebenarnya Mas? Oke, terima kasih buat Sobat K. Apabila terjadi sebuah permasalahan, salah satunya yang kita bahas sekarang yaitu terkait dengan usus buntu, Sobat K jangan khawatir, jangan panik. Oh, saya harus menghubungi siapa ya? Jadi Sobat K bisa langsung menghubungi emergensi kami di Siloam Hospital Jember di nomor 2861 911. Bisa dicatat ya buat Sobat K di nomor 2861 911. Jadi nggak perlu panik lagi kalau Sobat K ingin berobat di Siloam Hospital Jember seperti itu. Dan juga nggak perlu khawatir juga sebenarnya Sobat K ini juga bisa melakukan booking itu di aplikasi My Siloam. Di situ sudah banyak sekali fitur-fitur yang kami sediakan mulai dari booking dokter, kemudian jadwal bisa booking rawat inapnya dan lain sebagainya itu di situ sudah tersaji semuanya gitu, dan juga layanan home care juga sudah ada di aplikasi My Siloam tersebut gitu. Nah, makanya Sobat K yang punya smartphone langsung aja diinstal, mau di Play Store atau App Store, semuanya bisa, tinggal ketik Siloam Hospital. Oh, sorry, My Siloam. Ya mungkin nanti ada ya Siloam Jember ya. Coming soon. Dan layanan emergensinya jangan lupa dicatat di, saya nyontek ya Mas ya, 2861911. Tambahkan 0331 ya. Iya, benar. Kodenya Jangan ya. lupa. Atau kalau di luar area ini bisa 15500 911 Boleh, ya Mas iya. ya. Bisa ke situ juga. Nanti akan diarahkan ke Siloam Hospitals yang terdekat. Nah, kita masih membahas tentang usus buntu pada anak. Tadi usus buntu itu bisa ya istilahnya usus buntu ini bisa menyerang siapapun infeksinya ya, dan dominan laki-laki juga. Laki-laki dominan. Tapi mengenai laki-laki yang dominan ini masih belum diketahui mungkin dok, apa penyebab
laki-laki ini lebih sering? Apakah karena tadi gaya karena makannya itu terlalu cepat? Dalam literatur yang ada sekarang ini memang nggak disebutkan kenapa ya bisa Oke. terjadi laki-laki atau perempuan. Memang secara epidemiologi aja dalam bahasan literatur laki-laki kebetulan nih lebih banyak daripada perempuan. Nah menariknya nih Mas Isan nih buat mama-mama di Sobat K juga ya gitu, bahwa usus buntu sama anak-anak tuh berbeda loh dengan orang dewasa. Kenapa? Karena kalau kena ke anak-anak itu justru dia cenderung lebih berat nih gejalanya. Karena satu karakteristik dari baby kita atau anak-anak kita itu kadang-kadang dia sulit mengungkapkan rasa nyeri kan, sehingga nyerinya sering ditahan gitu. Dan bahkan kamuflasenya nih biasanya dia itu cenderung rewel, sehingga kan kadang-kadang mama menjadi bingung nih, anaknya rewel karena lapar kah, atau karena nggak kurang tidur, atau mungkin karena sakit karena usus buntunya itu gitu. Sehingga memang ya kita harus lebih waspada ya mungkin tentang gejala nyeri pada anak. Nah, gejalanya apa aja nih dok biasanya? Selain nyeri pada anak, mungkin ada tanda-tanda khusus di organ tubuhnya mungkin? Oke, menariknya kalau usus buntu itu awalnya pasti rasanya nyeri yang tidak bisa dikenali secara pasti. Jadi nyerinya sifatnya tuh kayak tumpul di terutama awalnya ya di sekitar pusar. Sehingga nggak heran nih kadang-kadang anak-anak kita ngeluhkan di ulu hati, di sekitar pusar kan kurang jelas tuh anak-anak di mana. Tapi di area sekitar situ sebenarnya. Kemudian nyerinya akan menjalar nih Mas di kanan bawah. Nah, ini mulai nampak kalau udah di kanan bawah dia mulai bisa ditunjuk ya, karena sifat nyerinya udah berbeda akhirnya. Itu menandakan bahwa usus buntunya mungkin udah bengkak di situ sehingga ujung usus buntunya udah mulai menyentuh dinding lapisan perut sehingga mulai bisa terlokalisir kita bilangnya. Nyeri yang menetap di kanan bawah. Baru kalau ada translokasi kuman muncullah demam. Gitu. Sehingga ini yang khasnya pada usus buntu adalah nyeri dulu baru demam. Nah, itu makanya dokter bakal nanya nih ke mama-mama sekalian, mah anaknya nyeri dulu atau demam dulu? Itu dia. Karena it's key point gitu loh, key pointnya ya buat kita. Nyeri, demam, terus kemudian pasti anak akan anoreksia, nggak mau makan, ya kan, terus mual, muntah gitu. Dan aja juga keluhan gastrointestinal, maksudnya seperti konstipasi atau bahkan pada anak lebih sering dia mencret. Nah, makanya nggak diduga jangan-jangan dikiranya mencret Mas, jangan-jangan ternyata mencretnya sebenarnya karena simptom dari usus buntu infeksi gitu. di situ ya. Soalnya kan sakit perut ya mencret, oh wajar ya kan. Wajar gitu, aduh pulang dulu ya. Atau enggak tinggal dibeliin obat Iya, dibeliin ya. obat di warung segala macam. Padahal bisa jadi anaknya terkena Early usus symptom buntu ya, infeksi pada usus buntunya. Jadi perlu dikenali banget nih tanda-tandanya. Kalau misalkan anaknya mungkin mengalami sakit di bagian pusar ya dok ya. Pusar menjalar ke kanan bawah. Menjalar Nah, udah mulai ke kanan hati-hati bawah. kita. Oke, ditanyakan sama anaknya ya, betul. sakitnya kayak gimana. Jangan langsung, oh sakit gitu udah pasti kayak gini. Nah, jangan sampai akhirnya salah pada penanganannya nih Sobat K. Nah, itu untuk gejala-gejala usus buntu pada anak nih. Kemudian kalau dalam keadaan seperti itu, anak langsung dibawa ke dokter atau ada penanganan terlebih dahulu yang bisa dilakukan oleh orang di rumah mungkin dok? Kalau untuk di rumah mungkin karena sifatnya tidak spesifik ya, dia manifestasinya banyak, lebih disarankan nih langsung berangkat ke dokter untuk bisa dokter melakukan evaluasi yang lebih lanjut. Karena nggak mudah untuk evaluasi nyeri perut pada anak. Oke. Sehingga kita memang melakukan komunikasinya itu lebih intens dengan orang tua. Digali betul-betul, dan itu bisa lama gitu. Kalau tidak cukup dengan hanya wawancara, kita masih ragu, dokter mungkin membutuhkan tindakan pemeriksaan laboratorium. Atau mungkin kalau masih belum lagi kita bisa ngecek radiologis atau pemeriksaan imaging. Jadi memang diagnosis pastinya itu berdasarkan klinis, ditambah penunjang laboratori ataupun radiologi. Wah ini semua layanannya ada dong ya Mas ya di Iya. Siloam Hospitals ya. Dan itu lengkap juga. Jadi Sobat K di Siloam ini juga ada beberapa fasilitas yang mendukung pastinya untuk mendukung adanya penyakit salah satunya usus buntu ini. Jadi di Siloam Hospital Jember itu ada yang namanya MRI 1,5 Tesla. Jadi ini kalau bisa dikatakan salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Timur yang mempunyai MRI sekitar 1,5 Tesla itu hanya di Siloam Hospital Jember itu. Wih mantap. Gitu. Jadi selain ada MRI di Siloam Hospital Jember ini juga ada yang namanya CT scan. Jadi CT scan dan juga MRI ini bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang sekiranya perlu diketahui lebih dalam seperti itu. Oke, dan layanan ini hanya di Siloam Siloam Jember ya. Hospital Jember. Kalau di sekitaran Tapal Kuda ini ya Iya, tentunya. benar. Jadi
Nggak usah ragu Sobat K, segera periksakan anak-anaknya atau mungkin saudara-saudaranya masih kecil-kecil, termasuk kita juga ya yang dewasa ya. Juga perlu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Diagnosisnya cukup panjang ya dok ya, untuk mengetahui anak itu apakah benar-benar terkena infeksi ya pada usus buntunya. Penanganannya apa saja nih dok untuk usus buntu anak ini? Kalau untuk usus buntu yang dia masih akut Mas, kita bilangnya akut appendicitis atau appendicitis akut. Kalau dia masih belum pecah atau perforasi, sebenarnya dalam literatur disebutkan dia ada 2. Yang pertama kita bisa pemberian antibiotik. Namun itu ada syaratnya, mungkin gejalanya tuh kurang dari 48 jam. Masih adalah tempat bagi kita untuk memberikan antibiotik. Kemudian tapi kalau yang non operatif seperti ini, dia angka kejadian rekurensi atau berulang itu sebanyak dalam literatur disebutkan 14-20%. Nah, tapi kalau udah dia nyerinya berkepanjangan, kemudian lebih dari 48 jam, kemudian demamnya cukup tinggi, kita sebaiknya lakukan tindakan terapi yaitu operasi. Gitu. Berarti tindakan atau jalan keluarnya ini memang dioperasi itu ya dok ya? Sebaiknya kita angkat aja usus buntunya, karena ketika sudah dewasa pun usus buntu sudah tidak memiliki fungsi lagi gitu. Oh alah gitu ya, jadi ya mumpung masih anak-anak juga ya betul. akhirnya. Dulunya usus buntu kan juga memiliki fungsi sebagai fungsi imunologi gitu, tapi ketika seiring bertambahnya dewasa sebenarnya diangkat pun dia tidak akan memberikan efek apa-apa. Nah kalau misalkan usus buntu pada anak ya dok ya, itu kan sudah diangkat, berarti otomatis setelah itu dia tidak akan lagi ya terserang infeksi di sekitar ususnya atau gimana? Kalau untuk terserang kembali infeksi usus buntu mungkin tidak ya Mas ya, kecuali mungkin pada saat pemotongan usus buntu itu mungkin kurang dipotong, kurang ngepok istilahnya gitulah maksudnya, sehingga ada ujung sedikit dari usus buntu itu makanya triknya dari kita surgeon pada saat melakukan appendektomi ya betul-betul appendektomi itu sampai ngepok mungkin istilahnya gitulah misalnya, supaya tidak timbul sekunder appendicitis gitu. Meskipun kejadian jarang sekali. Dalam literatur bukan jarang sekali. Oke. Ditangani dengan operasi. Prosedurnya gimana dok? Mungkin sebelum, sesudahnya? Ini terutama kalau memang sudah didiagnosis appendicitis akut dan disarankan untuk tindakan operasi, perlu melakukan komunikasi intens ya antara orang tua dengan surgeon, karena kadang orang tua pasti panik nih kalau anaknya dioperasi karena itu ngeri sekali ya gitu. Tapi mama-mama di Care Radio cukup harus tenang karena sekarang ini operasi pada anak cukup aman. Dengan kemajuan teknologi, kemudian teknik bius juga lebih aman untuk anak-anak, maka kita bisa melakukan operasi ini pada anak-anak. Yang kedua, mungkin pasiennya untuk persiapan itu tentu dipuasakan, kemudian akan dipasang infus dan juga pemberian antibiotik secara lewat infus atau intravena. Setelah itu pasien akan dibawa ke kamar operasi. Tentu saja ini dengan layanan operasi yang ramah anak dan anti nyeri ya. Kita sangat minimal trauma pada anak-anak. Treatmentnya beda loh dengan orang dewasa. Boleh nggak kita bawa boneka ke kamar operasi? Boleh kalau anak-anak. Atau orang dewasa yang merasa takut dengan prosedurnya diarahin mungkin mantan anak-anak ya. Ramah anak. Jadi tentu saja dengan kita bekerja sama dengan dokter bius, tentu saja diberikan medikamentosa yang terlebih dahulu menenangkan supaya ketika masuk ke kamar operasi tidak timbul stres gitu, tidak tegang gitu. Masuk operasi harus dengan riang gembira, boleh loh sambil nonton video, sambil diajak Netflix, ngobrol, tiba-tiba udah tidur. Nah, barulah dokter melakukan tindakan operasi. Oke, setelah operasi langsung bisa beraktivitas seperti biasa atau ada waktu pemulihan khusus mungkin dok? Apabila usus buntu akut, memang dia terapinya lebih cepat ya Mas pemulihannya ya, karena hanya akut, tidak ada sayatannya juga kecil, sehingga biasanya setelah operasi pun apabila pasien sudah sadar baik, kemudian sudah bising ususnya sudah mulai ada, boleh diberikan minum sedikit-sedikit dan sudah mulai diet. Boleh mulai diet juga besoknya. Sudah boleh mobilisasi juga gitu. Oke. Sekarang tindakan memang jauh lebih mudah ya dok ya, dan kita untuk kembali beraktivitas normal pun juga lebih cepat. Nah, itu semua kita dimudahkan nih di zaman saat ini. Tadi bicara tentang ini dok, usus buntu katanya kalau udah dewasa kan udah nggak berfungsi lagi ya dok ya. Berarti misalkan kita pengen digunting aja. Iseng banget gitu. Preventif gitu ya, preventif. Kita takutnya terserang gitu dok. Nah itu gimana dok? Overthinking banget ya pasti kamu berarti. Kamu gitu. Jadi kalau dia tidak berulah, sebaiknya dibiarkan saja gitu. Karena meskipun seaman-amannya operasi pun dia juga masih memiliki resiko gitu.
Jadi nggak usah berpikir bahwa karena sudah nggak digunakan. Nggak usah, iya bener. Akhirnya kita dipotong aja. Potong aja biar ini aja. Enggak. Jadi dibiarkan aja. Iya, jangan. Oke, baik. Nah, masih ada beberapa lagi pembahasan kita seputar usus buntu pada anak nih Sobat K. Buat yang mungkin ketinggalan informasi atau konten-konten sebelumnya, silakan bisa cek langsung di YouTube channel K Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Kembali lagi di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Dulu saya takut banget nih dok, ketika orang-orang bilang usus buntu ya. Tapi setelah tadi dijelaskan, oh ternyata nggak menakutkan itulah ya. Memang kita harus mencegah banget nih, supaya kita jangan sampai di organ tubuh kita mengalami infeksi, ya, terutama di dalam ya. Karena itu kan pasti tentu penanganannya harus dilakukan sedini mungkin. Tapi nggak ada salahnya Sobat K untuk rutin ya Mas Ikin ya melakukan medical check up secara rutin, terutama kan kita bisa ke Siloam Hospitals nih. Iya, pasti ada banyak banget layanan medical check up yang bisa kita dapatkan di sana. Oke, nah tentunya juga kalau mungkin Sobat K pengen konsultasi langsung dengan Dokter Bella, Dokter Bella sudah ada jadwal pastinya ya Mas ya? Sudah. Jadi Sobat K ketika ingin memeriksakan diri ke Dokter Bella, terutama di bagian spesialis bedah anak, Sobat K bisa langsung reservasi atau bisa langsung datang di hari Selasa dan juga hari Kamis, tepatnya di jam 16.00 sampai jam 18.00 dan juga di hari Sabtu. Kalau di hari Sabtu itu di jam 10.00 sampai 12.00 itu. Oke, itu dia jadwalnya Dokter Bella, atau kalau pengen ngecek lagi di aplikasi MySiloam bisa MySiloam ya. ada ya. Di websitenya Siloam Hospitals juga bisa didapatkan untuk jadwalnya, langsung bisa konsultasi dengan Dokter Bella. Nggak tiap hari tapi ya dok ya, standby ya. Nah, masih membahas tentang usus buntu pada anak. Angkanya tadi 1:1000 ya dok ya? 1/1000. 1/1000, berarti sebenarnya sedikit nih ya. Justru sebaliknya Mas, banyak Oh, loh. 1 sebaliknya. dibanding 1000, berarti dari 1000 orang pasti ada dari satu yang dia 1000. kena usus buntu. Oke, maaf. Iya, 1/1000 Dibanding ya. 1000 lebih Iya, banyak iya. nih. Ini kan 1/5000 ya. Tapi untuk di saat-saat sekarang nih dok, apakah semakin tinggi dok untuk pasien-pasien yang datang yang mengeluhkan mengenai usus buntu, khususnya anak-anak nih ya? Lumayan Mas ya, dengan sekarang mungkin aware ya ibu-ibu tentang dia keluhan anaknya, mungkin datang lebih awal sehingga kita juga bisa lebih mendeteksi. Kalau nggak salah menurut data dari pemerintah di Indonesia juga sempat ada penelitiannya, itu angkanya memang makin meningkat ya, dari 500.000 kejadian sampai sekitar 600.000 kejadian per tahun sekarang kalau nggak salah gitu. Jadi cukup lumayan. Mulai terdeteksi gitu. Mungkin juga karena orang tua akhirnya lebih akrab ya dengan mereka untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini, secara rutin. Itu tadi akhirnya bisa diketahuan nih apa penyakit yang sebenarnya menyerang anak. Meskipun teknologi maju banget ya, bisa nyari-nyari, browsing-browsing ada apa, tapi kan nggak ada yang bisa mengalahkan diagnosis dari dokter. Menghentikan waktu konsultasi ya. Oke, gitu kan. benar. Semisal nih dok, mungkin orang tua sedikit mengabaikan gejala-gejala itu pada anak, apa yang bisa mengakibatkan usus buntunya ini Mas ya. Awalnya dia jadi hanya terinflamasi atau terlokalisir akut aja, lama-kelamaan kalau usus buntu itu tidak segera teratasi, dia bisa pecah gitu. Nah, ketika dia pecah, dia akan mengeluarkan nanah di dalam perut, di mana akan menimbulkan infeksi yang jauh lebih berat, namanya peritonitis generalisata. Jadi infeksi yang luas di seluruh perut. Anak itu bahkan datang dalam kondisi yang lebih toksik, mungkin sangat kelihatan seperti sakit. Nah, menariknya nih Mas, kalau anak-anak justru memang sebagian besar datang dalam kondisi sudah pecah loh. Ya itu yang mungkin disebabkan karena karakteristiknya dia susah mengeluarkan rasa nyeri gitu. Kemudian manifestasinya juga membingungkan, sehingga mungkin lama-kelamaan usus buntu yang akut dia ini jadi pecah deh. Nah, itu dia, pada anak-anak angkanya lebih sering yang pecah nih sebenarnya. karena tadi ya mereka mungkin masih kurang bisa menjelaskan ya Betul, pada orang tua dan tidak langsung sigap nih membawanya ke fasilitas layanan kesehatan. Jadi fatal banget ya dok ya kalau seandainya usus buntu ini tidak segera ditangani.
Tapi semisal ada pasien yang mungkin mereka takut dengan tindakan paliatif atau operasi, pemberian antibiotik ini bisa terus diberikan atau sebenarnya ada batasnya, Dok? Ada batasnya. Dalam literatur itu boleh kok kalau simptomnya, ini dalam literatur ya, kalau simptomnya kurang dari 48 jam ada tempat lah bagi kita untuk memberikan antibiotik. Namun kontraindikasi bila satu pasiennya sudah demamnya tinggi sekali, lebih dari 38,5. Kemudian simptomnya udah lebih dari 48 jam. Berarti nyeri perutnya udah lama nih, udah lebih dari 2 hari. Kemudian jangan lupa kalau kita melihat dari marker laboratoriumnya didapatkan kadar infeksinya begitu tinggi. Yang disebutkan mungkin di dalam literatur bila leukositnya lebih dari 14.000, kemudian kadar dari CRP ya, kreatinin reaktif proteinnya tuh lebih tinggi, kemudian neutrofilnya juga tinggi, hati-hati gitu. Jadi itu mungkin bukan sudah tempat kita lagi untuk minum antibiotik. Nah, salah satunya mungkin memang harus dilakukan tindakan operasi. Ada pantangan mungkin buat mereka yang mengalami infeksi usus buntu nih, Dok, baik itu gaya hidup secara makanan atau aktivitas yang harus dibatasin mungkin. Kalau setelah pasca operasi mungkin aktivitas tidak ada pembatasan ya. Namun menarik nih Mas, saya baru baca dalam satu literatur itu disebutkan apakah ada hubungan tentang pola diet, itu gaya makan gaya hidup sehat maupun pola diet makanan yang baik itu berpengaruh nggak kepada kejadian usus buntu. Ternyata ada beberapa literatur itu yang memang ada hubungannya. Jadi pola makan yang kurang serat maupun dia kurang minum air itu kadang-kadang bisa menyebabkan konstipasi. Nah, diduga nih konstipasi itu bisa memicu terjadinya pembentukan fekalit itu, Mas, gitu. Meskipun literatur secara pasti yang menyebutkan itu memang belum ada, tapi bisa jadi faktor resiko gitu. Gaya hidupnya harus terus dijaga yang lebih sehat Betul, ya. betul. Banyak makan serat, ya tinggi air, makan sehat. Tuh. Makanya nggak ada salahnya dari kecil kita udah diajarin untuk, kalau dulu kan Pak ya sampai sekarang ya 4 sehat 5 sempurna ya. Itu harus tetap dijaga, isi piringnya harus tetap yang sehat dan seimbang. Betul. Ya. Tapi jajaran anak-anak sekarang macam-macam soalnya. Iya, betul. Dengan pola atau mungkin makanan-makanan yang seperti itu juga bisa ini ya, Dok, ya, memicu timbulnya ya infeksi Iya, infeksi. pada ususnya. Ada yang mengatakan usus buntu itu nanti bisa berkembang menjadi kanker, Dok, katanya. Itu gimana, Dok, sebenarnya? Mungkin lebih kepada pernyataan bahwa apakah kanker juga bisa menyebabkan terjadinya usus buntu. Nah, dalam literatur itu ada tumor karsinoid. Karsinoid di daerah sekitar situ bisa menekan lumen daripada usus buntu, nah bisa menyebabkan usus buntu. Itu dalam literatur. Salah satunya yang menyebabkan sumbatan pada usus buntu adanya tumor karsinoid gitu. Tapi apakah usus buntu sendiri akan berkembang jadi kanker? Saya sih belum baca literaturnya ya. Tapi dari kanker itu yang ini Justru ya, ada di sekitar situ mungkin bisa menyebabkan sumbatan pada lumen usus buntu. Nah, gimana nih cara kita untuk mencegah anak-anak terkena usus buntu, Dok? Oke, ini menarik ya. Kita kembali lagi kepada beberapa macam literatur terbaru saat ini memang menyarankan untuk hidup sehat, kemudian pola makan yang dia tinggi serat dan banyak minum air putih. Mungkin itu ya, harus bening sehari 2 liter, 1,5 liter sampai 2 liter. Maksudnya itu tujuannya supaya kita terhidrasi dengan baik dan mencegah terjadinya konstipasi juga. Dari gaya hidup, cara makannya ya, Dok, ya. Kadang-kadang anak-anak jajannya udah sembarang kali ya, macem-macem banyak banget tuh. Tinggal dijaga, udah minumannya kayak gini-gini aja ya. Tapi untung ini gak ada brandnya. Jadi kita nggak promosi. Yang penting air mineral ya, itu sehat untuk membantu ini ya, kesehatan ya, baik itu anak-anak, bahkan kita juga orang dewasa juga. Padahal simple banget untuk mencegah usus buntu ini, tapi mungkin kadang-kadang kita yang kurang perhatian ya pada kesehatan kita, sehingga akhirnya penyakit itu berdatangan. Nah Sobat K, jangan lewatkan, kita masih ada satu segmen lagi membahas mitos dan fakta tentang usus buntu. Ada beberapa pernyataan yang sering muncul nih di masyarakat. Ini sebenarnya mitos atau fakta? Kita ketahui jawabannya setelah yang berikut ini. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang usus buntu pada anak, Sobat K. Sore hari ini saya masih ditemani Dr. Bella Maifani Rahman, MCAT Clean SPBA, dokter spesialis bedah anak, dan Muhammad Nurul Muflihin selaku Marketing Communication, Siloam Hospitals Jember.
Banyak sekali layanan prima dari Siloam Hospitals buat Sobat K yang mengalami masalah pada kesehatan tapi sulit atau mungkin susah ya untuk harus ke rumah sakit. Semuanya ada solusinya. Nggak perlu pakai pengobatan jarak jauh yang mungkin dengan di Terawang ya. Tapi itu bisa dilakukan secara medis melalui Siloam Hospitals. Gimana caranya, Mas? Oke, terkait dengan layanan tersebut, jadi Sobat K nggak perlu khawatir ketika mager nih ya, mager untuk memeriksakan diri langsung datang ke rumah sakit. Oke. Jadi nggak perlu khawatir, di Siloam Hospital Jember kami menyediakan layanan yang namanya home care. Jadi kita bisa datang langsung ke tempat pasien itu mau Rumah memeriksakan pasien, ya, memeriksakan diri, dan untuk radiusnya kami gratis untuk radius 10 km. Jadi melebihi 10 km itu nanti ada biaya tersendiri Biaya khusus. seperti itu. Oke, sampai jangkauan 10 km 10 ya kilometer. dari Siloam Hospitals Jember. Kalau mungkin mau datang langsung juga nggak apa-apa. Boleh, Bisa iya. ke Kompleks Lipo Plaza Jember, di situ ada Siloam Hospitals. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Ini sekarang ke mitos dan fakta ya, Dok ya. Nanti boleh dijelasin dikit. Yang pertama, makan biji jambu dan cabai menyebabkan usus buntu. Ini mitos atau fakta, Dok? Nah, ini kalau kita bicara literatur Iya. ya, itu ada loh yang membahas betulkah biji-bijian itu bisa menyebabkan itu. Dalam literatur ada ya, foreign body itu atau benda asing bisa menyebabkan usus buntu. Jadi kita centang fakta. Oh, fakta berarti ya. Dengan angka kejadian yang cukup sedikit loh, Mas, hanya 0,04% sampai sekitar 0,5%. Jadi dikit banget, Dikit tapi banget. bisa gitu. Makanya makannya dikunyahnya dengan baik ya. Baik. Yang kedua, penyintas usus buntu berpeluang mengalami kekambuhan. Kekambuhan apabila terjadi usus buntu berulang mungkin jarang terjadi ya. Kita centang mitos aja Mitos kali aja ya, ya, Dok, karena ya. pasti teknik operasi yang sekarang sudah dengan canggih semakin ya. canggih ya. Modern, dan untuk tingkat fatality-nya tuh kecil sekali ya, Dok ya. Kecil, ya. Jadi nggak usah khawatir untuk melakukan operasi pada penyintas usus buntu. Berikutnya, usus buntu bisa diturunkan ke anak. Nah, ini menarik nih. Saya belum baca atau belum membaca literatur yang menyebutkan itu. Jadi kita centang aja mitos. Mitos ya. Mitos. Karena orang tuanya pernah punya usus buntu terus anaknya akhirnya kena. Mungkin hanya kejadian sama, tapi literatur yang atau case report yang membahas itu saya belum membacanya ya. Mungkin kalau ada kita bisa share lagi tuh. Oh, boleh. Boleh Tapi ya. Mungkin sementara ini kalau kita pengetahuan kan semakin berkembang benar, ya. kita pikir gitu. juga kan itu semua kan karena gaya hidup juga ya, Dok ya. Betul, betul. Usus buntu yang mengalami infeksi ini. Kemudian usus buntu lebih dominan menyerang pria. Udah kita bahas Udah tadi bahas itu. ya. Berarti udah tahu ya, Mama. Fakta. Fakta ya, oke. Meskipun ya itu tadi ya, Dok ya, penjelasan lebih detailnya mungkin nanti akan diketahui lagi ya. Dengan seiring ini ya, Dok ya, perkembangan ilmu pengetahuan Betul, ya. betul. Kemudian mengkonsumsi mie instan tidak dapat menyebabkan usus buntu. Mie instan tidak bisa menyebabkan usus buntu. Itu mungkin narasinya kalau pola dietnya yang kurang serat ya, itu bisa menyebabkan usus buntu. Mungkin dari tadi sudah sempat ada literatur yang membahas Oke. itu, jadi bisa kita sebut apa? Fakta nih. Oh, Berarti fakta fakta ya, ya, Dok ya. memang bisa ya. Tapi tidak serta-merta nih ya gitu. Hanya mungkin berkontribusi menyebabkan terjadinya itu. Oke. Memang dalam cara kita makan sehari-hari ini juga harus tetap seimbang ya, Dok ya. Semua itu nanti akan berpengaruh pada kesehatan kita, terutama infeksi usus buntu ini. Soalnya kan makanan itu kan masuk ya, Dok ya. Kalau misalkan kita makanannya ngawur ya, yang aneh-aneh, Ya, itu kurang yang memang serat nih air. akan semakin mengundang penyakit-penyakit pada tubuh kita nih, Sobat K. Wah, 5-nya sudah terjawab mengenai mitos dan fakta tentang usus buntu. Kalau mungkin Sobat K masih ada yang pengen ditanyakan langsung ke Dokter Bella, boleh dong di-share lagi jadwalnya, Mas. Oke, terkait dengan jadwal Dokter Bella buat Sobat K yang ingin memeriksakan kesehatannya di spesialis bedah anak, itu bisa langsung datang di hari Selasa dan juga Kamis di jam 16.00 sampai 18.00, dan juga bisa di hari Sabtu di jam 10.00 sampai jam 12.00. Oke. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita closing nih, Mas? Ada layanan tambahan apa yang mungkin bisa diinformasikan nih? Kalau terkait dengan layanan unggulan kami di Siloam Hospital Jember, Sobat K bisa langsung mengunjungi website kami di Siloam Hospital. Di situ sudah banyak sekali informasi terkait dengan layanan unggulan, kemudian fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung di Siloam Hospital Jember itu seperti apa. Di situ sudah tercantum sangat Lengkap ya? lengkap. Iya. Baik,
Jangan lupa follow juga Instagramnya @siloamjember, ada banyak informasi-informasi menarik di sana. Dari Dokter Bella mungkin ada conclusion mengenai pembahasan kita. Ya mungkin pentingnya tentang menjaga kesehatan ya, Kak Isan ya, dan jangan takut juga buat mama-mama untuk memeriksakan ya. Kalau memang ada nyeri perut pada anak, kita juga harus berpikirkan apakah ada kemungkinan nih nyeri perut kanan bawah ya. Kita harus perhatian, jangan-jangan ada resiko terjadinya usus buntu. Jadi jangan takut untuk pergi ke dokter, karena sekarang dengan kemajuan teknologi kita juga mungkin layanannya lebih ramah dengan anak ya. Iya, buat kita juga yang dewasa-dewasa yang takut ya, bisa dapat Sama layanan juga. seramah anak-anak Ramah-ramah juga. anak-anak juga. Tapi nggak mungkin dong orang dewasa masuknya ke tempat operasi yang nuansanya anak-anak gitu ya. Untuk merilekskan Rilekskan ketegangan diri. gitu. Ada lah treatmentnya Ada lah sendiri ya. treatmentnya sendiri. Treatmentnya beda, makanya nggak usah khawatir untuk segala permasalahan kesehatan. Langsung ke fasilitas layanan kesehatan terdekat, bisa langsung ke Siloam Hospital Jember. Wah, terima kasih banyak nih Dokter Bella, Mas Ikin ya. Thank you, Mas. Informasinya Thank you, Mas. bermanfaat sekali buat kita yang dari kemarin juga banyak mempertanyakan mengenai biji-bijian itu tadi. Terjawab ya akhirnya Iya, ya. terjawab apakah bisa menyebabkan usus buntu. Terus gimana cara kita harus menjaga kesehatan anak-anak nih terutama ya kan dalam tumbuh kembangnya, kalau sampai terserang penyakit kan akhirnya kasihan juga ya, berpengaruh sama keseharian mereka. Kita juga yang untuk orang-orang dewasa juga jangan berhenti untuk terus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di Siloam Hospitals. Sampai ketemu lagi Dokter Bella, Sampai Mas ketemu Ikin lagi. ya di episode-episode yang berikutnya. Terima kasih juga Sobat Ki untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.